Ada yang belum tahu bunga telang? Nama ilmiahnya Clitorea ternatea. Mirip-mirip kayak klitoris wanita ya bentuknya. Dalam bahasa Inggris ini disebut butterfly pea. Wah, di Nusantara, bunga telang sering dimanfaatkan sebagai pewarna alami, ramuan herbal, hingga bahan campuran jamu. Dalam tradisi Ayurveda dan pengobatan tradisional Melayu, telang dikenal sebagai Shang Pushpi dan dipercaya punya manfaat bagi kesehatan otak, kecantikan kulit, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin yang pernah ke Malaysia juga, di sana ada yang namanya nasi berbahan dasar bunga telang sebagai pewarna alami. Jadi nasinya berwarna keungu-unguan gitu. Oke, makanya sekarang aku semangat banget menjelaskan tentang manfaat kesehatan dari bunga telang. Karena aku selalu sedia tanaman bunga telang di rumah. Ya. Yang pertama, aktivitas antibakteri. Nah, bunga telang terbukti efektif melawan berbagai bakteri patogen yang sering menyebabkan penyakit infeksi pada manusia. Daun dan biji bunga ini mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai aktivitas antibakteri. Bakteri yang dilawan itu seperti Staphylococcus aureus, ini penyebab infeksi kulit, abses pneumonia, Escherichia coli, biasanya infeksi saluran kencing dan diare. Vibrio cholera, penyebab kolera. Klebsiella pneumonia, penyebab pneumonia, serta Streptococcus pyogenes, penyebab faringitis, demam rematik, dan impertigo. Yang kedua, anti jamur. Nah, bunga telang punya efektivitas melawan berbagai jenis patogen yang menyebabkan penyakit serius pada manusia. Potensi ini berasal dari biji bunga telang. Oke, jadi biji bunga telang ini mampu menghambat pertumbuhan Candida albicans, Cryptococcus neuroformans, dan berbagai jenis jamur lainnya. Caranya, kalian bisa mengeringkan biji bunga telang, lalu ditumbuk dan dioleskan ke area yang terkena jamur. Yang ketiga, pengurangan gula darah. Wah, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol bunga telang ini mampu menurunkan kadar gula darah pada tikus diabetes yang diinduksi oleh Streptococcus, di mana bunga telang meningkatkan produksi insulin dan mengurangi enzim gluconeogenik yang membantu menurunkan kadar gula darah. Ekstrak etanol bunga telang juga menunjukkan potensi untuk memperbaiki kerusakan sel beta pankreas yang bertanggung jawab atas produksi insulin. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak ini mampu mengurangi kadar hemoglobin terglikasi atau HbA1c dan meningkatkan kadar glikogen di hati dan otot yang berkontribusi pada pengendalian gula darah yang lebih baik. Nah, kombinasi bunga telang dan labu siam secara signifikan mengurangi kadar gula darah setelah 28 hari pemberian pada tikus dengan diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi herbal dapat memberikan efek sinergis yang lebih baik. Jadi, bunga telang punya potensi untuk digunakan sebagai terapi tambahan bagi penderita diabetes tipe 2. Namun, karena penelitian ini baru pada tikus, maka diperlukan penelitian klinis lebih lanjut pada manusia untuk melihat efek jangka panjang dan dosis maksimal dari bunga telang bagi penderita diabetes. Aktivitas antioksidan bunga telang nggak dirugikan lagi ya. Bunga telang ini adalah salah satu tanaman obat yang kaya senyawa bioaktif dan aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Aktivitas antioksidan ini membantu melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan berbagai penyakit degeneratif seperti kardiovaskular, diabetes, kanker, dan gangguan neurogeneratif. Ekstrak bunga telang juga dapat digunakan dalam produk perawatan kulit seperti lotion dan gel. Nah, jadi dari penelitian menggunakan lotion bunga telang dengan konsentrasi 0,1% ekstrak bunga telang itu punya aktivitas antioksidan yang sangat kuat nih. Efek pada sistem saraf pusat. Bunga telang adalah salah satu tanaman tradisional yang punya potensi besar dalam menjaga kesehatan sistem saraf pusat, seperti potensi antidepresan. Wah, ekstrak bunga telang ini punya kemampuan untuk melewati penghalang darah otak yang membuatnya efektif dalam mengatasi depresi. Bunga telang memiliki manfaat yang signifikan sebagai antidepresan berkat kandungan senyawa aktif seperti flavonoid dan alkaloid yang mempengaruhi neurotransmitter otak.
Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak akar bunga telang mampu mengurangi gejala depresi pada model hewan dengan cara menurunkan tingkat stres dan meningkatkan aktivitas serotonin, zat kimia otak yang berperan dalam pengaturan suasana hati. Jadi yang di sini pada penelitian digunakan adalah ekstrak akar bunga telang ya, dengan dosis 150 mg per kilogram dan 300 mg per kilogram diberikan pada tikus dan mencit. Hasilnya, kedua dosis ini secara signifikan mengurangi periode stres pada tikus. Akar bunga telang dengan dosis 300 mg per kilogram bahkan sebanding dengan obat antidepresan konvensional seperti imipramin. Selain itu, ekstrak bunga telang juga punya efek ringan dalam mengurangi aktivitas motorik dan meningkatkan relaksasi otot tanpa menyebabkan kantuk yang berlebihan. Makanya bunga telang selalu menjadi andalanku kalau ingin relaksasi. Kalau malam itu diminum, bikin tidur lebih nyenyak dan pikiran lebih tenang nih teman-teman. Efek neurotropik dan peningkatan memori. Bunga telang ini secara tradisional digunakan untuk meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif. Studi pada tikus menunjukkan adanya peningkatan memori dan pembelajaran, di mana ekstrak akar tanaman telang meningkatkan kadar asetilkolin di otak, terutama di hipokampus, yang berkontribusi pada peningkatan pembelajaran dan daya ingat tikus. Anti amnesia. Nah, pada dosis 300 sampai 500 mg per kilogram ekstrak alkohol akar dan batang telang itu menunjukkan efek signifikan dalam mencegah kehilangan memori yang diinduksi oleh elektroshock. Nah, jadi studi yang menggunakan model tikus menunjukkan bahwa ekstrak akar bunga telang secara signifikan meningkatkan kemampuan belajar dan daya ingat bahkan setelah pengobatan dihentikan selama 30 hari. Efek protektif pada penyakit Alzheimer. Nah, dalam Ayurveda nih, bunga telang digunakan untuk mengatasi gangguan kognitif seperti Alzheimer. Nah, jadi ketika dilakukan penelitian pada tikus gitu ya, ekstrak bunga telang ini dapat meningkatkan kadar asetilkolin dan aktivitas enzim glukokinase di otak yang mendukung regenerasi dan fungsi kognitif. Makanya, ini ternyata mendukung pernyataan pengobatan tradisional yang sering menggunakan bunga telang untuk mengatasi gangguan kognitif seperti Alzheimer. Efek antiparasit dan insektisida. Bunga telang ini menunjukkan potensi yang signifikan sebagai agen antiparasit dan insektisida, terutama faktor penyakit menular seperti nyamuk dan cacing. Nah, untuk cacingan, ya, ternyata ekstrak metanol akar bunga telang efektif sebagai obat antihelmintik terhadap cacing tanah. Ekstrak ini menunjukkan waktu paralisis dan kematian cacing yang signifikan sebanding dengan obat albendazole. Larvasida nyamuk. Nah, ekstrak bunga telang sangat efektif melawan larva nyamuk Aedes aegypti, Culex, dan Anopheles. Molekul bioaktif dalam ekstrak bunga berpotensi dikembangkan menjadi larvasida yang ramah lingkungan. Jadi bunga telang itu kan tanamannya rimbun banget ya. Dia menjalar tapi bener-bener rimbun banget. Sering banget orang khawatir ketika punya tanaman serimbun itu bakal dikelilingin oleh nyamuk. Karena nyamuk kan suka banget ya sembunyi di tanaman-tanaman rimbun ini. Tapi beruntungnya nih, aku selama punya tanaman telang itu nggak pernah dimasukin nyamuk tanamannya. Dan bunga telang ini nggak pernah dihinggapin sama ulat ya. Mungkin karena efek antiparasit dan insektisida pada daun dan bunga telang yang membuat para ulat dan para nyamuk itu menjauh dari tanaman telang. Anti diare. Jadi ekstrak alkohol dari akar bunga telang menunjukkan aktivitas anti diare yang signifikan dalam model diare yang diinduksi minyak jarak pada tikus. Ekstrak ini mengurangi frekuensi buang air besar dan konsistensi BAB-nya, mirip dengan obat loperamid 3 mg per kilogram. Jadi penggunaan dosis akar telang sebanyak 100 mg per kilogram berat badan menunjukkan penurunan pergerakan usus, peningkatan cairan usus yang efektif untuk pencegahan dan pengobatan diare. Anti tukak lambung. Nah, ekstrak air dari bunga telang ini diuji pada model tikus dengan kerusakan pada lambung, ya. Jadi pada dosis 200 sampai 400 mg ekstrak bunga telang secara signifikan mengurangi produksi asam lambung, meningkatkan pH dari lambung dan menurunkan indikator dari kerusakan lambung. Ini menunjukkan potensi sebagai agen anti peradangan pada lambung nih teman-teman. Penyembuhan luka dan aktivitas anti kanker. Wah,
Ternyata karena antioksidan yang tinggi, bunga telang ini punya potensi untuk meningkatkan percepatan penyembuhan luka, mencegah penyakit kanker, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kanker yang dihambat ini adalah kanker payudara, kanker ovarium, dan kanker serviks. Wah, keren banget ya. Banyak sekali ternyata manfaat dari bunga telang. Namun ingat, manfaat-manfaat ini baru diuji melalui penelitian in vitro dan pada hewan ya. Aku belum menemukan manfaat yang telah diuji penelitian klinis pada manusia dalam jumlah besar. Jadi, penggunaannya perlu diperhatikan. Kalian bisa menggunakan bunga telang sebagai teh dengan merendam 10 bunga telang kering atau segar, seduh dengan 200 ml air hangat-hangat kuku, diamkan selama 15-20 menit hingga berwarna kebiruan, lalu tambahkan lemon. Nanti akan berubah jadi berwarna ungu nih teman-teman. Namun yang perlu diperhatikan, jangan mengkonsumsi bunga telang dalam jangka panjang ya. Cukup maksimal 7 hari saja karena memang belum ada penelitian ketika manusia mengkonsumsi bunga telang dalam jangka panjang. Lalu, untuk ibu hamil dan menyusui, sebaiknya hindari mengkonsumsi bunga telang dalam jumlah banyak karena efeknya terhadap kehamilan belum cukup diteliti, serta kalau teman-teman mengkonsumsi dengan obat-obatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter jika ingin menggunakan telang sebagai obat-obatan alami. Oke, bunga telang juga bisa menyebabkan efek alergi ya, karena nggak semua orang cocok dengan antosianin dari bunga telangnya. Bahkan banyak orang yang mengalami alergi terhadap akar telang. Jadi ketika teman-teman mau mengkonsumsi bunga telang, konsumsi sedikit dulu. Kalau tidak ada efek seperti gatal-gatal, merah-merah, sesak nafas, maka boleh dilanjutkan untuk pengkonsumsi berikutnya. Oke.